Halo pecinta film zombie. Film yang akan kita bahas kali ini memiliki judul Pandemic dan dirilis pada tahun 2016. Dengan mengangkat genre thriller fiksi ilmiah, film yang dibintangi oleh Rachel Nichols ini menceritakan mengenai perjuangan seorang dokter yang memimpin kelompok militer untuk menemukan survival dari kota Los Angeles yang sudah dipenuhi oleh para zombie. Parahnya, zombie-zombie dalam film ini memiliki beberapa level tergantung tingkat infeksinya. Wanjay, satu jenis aja biasa udah kerepotan, gimana kalau banyak? Menariknya film ini dibuat dengan konsep sudut pandang orang pertama, sehingga action yang ditampilkan pun tentunya dengan sistem first person shooter, sehingga kita akan mendapatkan ketegangan seolah-olah sedang bermain game. Tentunya dalam film seperti ini, kita akan diberikan beberapa jump scare. Tapi tenang, bagian itu udah mimin libas semuanya, jadi santai aja. Mantap. Like dulu dong, karena kita akan lihat film mengerikan yang tidak menakutkan. Tapi walaupun begitu, kita tetap mendapatkan storyline yang cukup menarik. Karena rupanya ada sesuatu yang disembunyikan oleh sang dokter yang ternyata bukanlah dokter, sehingga mengacaukan misi tersebut. Nah, lo penasaran? So, kita buka pintu teaternya. Film diawali dengan menampilkan rekaman dan foto keluarga yang dilihat kembali oleh seorang wanita bernama Dr. Chess. Sayangnya saat mencoba menghubungi, tidak pernah lagi ada jawaban dari keluarganya itu. Setelah memandangi sebuah name tag, dia kembali menghafal dan mengulangi beberapa kalimat seperti cari dan identifikasi virus Viola dan survival, merah selamatkan, dan hitam tinggalkan. Scene berlanjut. Terlihat Dr. Chess yang sedang di briefing dan disiapkan oleh Dr. Greer yang menjelaskan bahwa dia ditugaskan dalam tim 314 dari unit 730A untuk mencari virus dan menjemput Dr. Ward dari tim 313 yang terjebak di suatu tempat bersama kurang lebih 98 orang survival dan tersisa sekitar 52 orang saja akibat serangan zombie. Dr. Greer menjelaskan juga bahwa para infected dibagi dalam 5 level. Level pertama adalah orang yang memiliki gejala seperti flu. Level kedua infected dengan pendarahan. Level 3 infected dengan kegelisahan, darah berwarna hitam dan kerusakan otak akibat pendarahan serta sangat agresif. Level 4 adalah masa hibernasi di mana para infected seperti orang yang sudah mati karena jantung yang berhenti. Namun setelah level ini terlewati, maka mereka akan bangkit menjadi sangat ganas dan disebut sebagai level 5, layaknya zombie. Dan belum selesai Dr. Greer bercerita, Dr. Chess dikagetkan oleh serangan level 5 tersebut. Untung saja mereka terkurung. Terakhir, Dr. Greer mengatakan bila seandainya dia terinfeksi sebagai level 1, maka rahasiakanlah hal itu dari para pengawalnya. Karena bila berhasil kembali, maka dia akan segera diobati. Lantaran sebagai dokter dari CDC, dia dianggap sangat berharga. Sementara para militer akan dibiarkan mati bila mereka terinfeksi. Widih, nyawa tim medis ternyata lebih berharga daripada militer walaupun dalam misi yang sama. Lah, pengangguran kayak Mimin bakalan langsung naik ke level 5 kalau kayak gini kejadiannya, anjir. Kemudian kita diperkenalkan dengan anggota tim 314 yang bernama Gunner, Dennis, dan Wheeler yang akan mengawal Chess menyelesaikan misinya. Sebelum berangkat, Chess meminjam alat navigasi kepada Dennis dan menyarankan mereka untuk melewati rute yang dia inginkan. Lalu misi pun dimulai. Singkat waktu, akhirnya mereka sampai ke batas gerbang karantina. Manakala gerbang dibuka, maka pada saat yang bersamaan keluarlah para infected level 3 dari baliknya. Sementara para penjaga menembaki para infected yang berhamburan keluar, mereka pun memasuki terowongan tersebut. Di dalam terowongan, mereka terpaksa berhadapan dengan para infected barbar yang mencoba menyerang bus mereka. Chess pun hampir saja tergigit oleh infected yang berhasil masuk, tapi untung saja Gunner menyelamatkannya. Setelah beberapa waktu bertarung melawan para infected yang berhasil masuk ke dalam bus, mereka akhirnya berhasil keluar dari terowongan tersebut. Namun rupanya masih ada satu infected level 3 yang tersisa dan dengan sigap dihabisi oleh Gunner. Misi dilanjutkan. Tatkala mencapai rute yang diinginkan oleh Dr. Chess, Gunner dan Wheeler menolak melewati rute tersebut lantaran di pinggir kota mereka akan berhadapan dengan infected level 5 yang notabene lebih ganas dibandingkan dengan infected di terowongan sebelumnya. Selain itu, Gunner bersikeras untuk segera menemukan tim 313 dikarenakan istrinya yang tergabung dalam tim tersebut. Sehingga mau tidak mau, Dr. Chess mengikuti mereka. Lanjut, singkat waktu di tengah kota yang sudah sepi dan berantakan itu mereka dihadang oleh seorang wanita yang berdiri di tengah jalan dan dengan panik meminta tolong. Untuk itu Gunner mendekatinya dan meminta Dr. Chess agar segera memeriksa apakah sang wanita terinfeksi atau tidak. Setelah hasil tes darahnya menunjukkan bahwa dia tidak terinfeksi, maka mereka berniat mengevakuasinya. Tapi sayang, rupanya kaki sang wanita terikat.
Lantas Gunner yang menyadari bahwa hal itu adalah jebakan segera memerintahkan Dr. Chase untuk kembali ke bus. Benar saja, tidak berselang lama, tubuh yang sebelumnya bergelimpangan di jalan tiba-tiba bangun dan menyerang mereka. Namun dengan cekatan Gunner menebaki para infected yang menyamar tersebut. Dr. Chase berhasil naik ke bus, sementara Gunner masih bertarung melawan para infected level 3 yang masih bisa menggunakan senjata ini. Dikarenakan para infected yang terus berdatangan, maka Wheeler terpaksa menjalankan busnya, sehingga Gunner harus berlari untuk kembali ke dalam bus. Setelah berhasil kembali ke bus, Gunner segera membentak Dr. Chase lantaran tidak segera menembaki para infected yang mengejarnya. Singkat waktu, di salah satu sudut kota, Gunner tiba-tiba meminta Wheeler untuk menghentikan bus karena melihat bus tim sebelumnya yang ada di tempat itu. Di dalam bus tersebut, Gunner melihat beberapa mayat. Dan alangkah terperanjatnya dia saat menemukan juga sang istri yang sudah tewas dengan perut terburai. Pada saat yang bersamaan di sekitar bus mereka tiba-tiba terdengar suara berisik dan langkah kaki. Lalu tanpa disadari muncullah dua infected yang langsung menarik Dr. Chase. Melihat kedua infected tersebut berusaha melucuti pakaian pelindung Dr. Chase dengan niat memakan isi perutnya, sontak Dennis segera menembaki mereka menggunakan pistol suar. Parah, apa cuma Gunner yang punya senjata? Kok malah pakai pistol suar? Kan aneh. Sesaat berselang, Gunner datang menyelamatkannya. Kemudian misi tetap mereka lanjutkan walaupun Gunner masih berkabung melihat keadaan istrinya tadi. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di lokasi target yang merupakan sebuah sekolah. Setelah cukup lama mengeksplor ruangan-ruangan di sekolah yang berantakan dan sudah kosong tersebut, mereka menemukan suplai makanan yang tersimpan dalam sebuah ruangan. Wheeler dan Gunner memutuskan untuk tinggal di tempat itu terlebih dahulu, sementara Dr. Chase dan Dennis melanjutkan pencarian para survival. Manakala sedang berkeliling, Dr. Chase tiba-tiba meminta berpisah dengan Dennis agar pencarian mereka lebih efektif. Sebenarnya scene berikut ini cukup creepy, tapi udah mimintelan, jadi santai aja. Ketika memasuki toilet, Dr. Chase menemukan sesosok tubuh di dalam sebuah bilik toilet. Lalu dengan perlahan dia memeriksa orang yang ternyata memang sudah mati itu. Menemukan HP milik orang tersebut, lantas Dr. Chase mencoba menghubungi seseorang yang rupanya sang anak. Dari sambungan telepon, sang anak mengatakan bahwa dia dalam keadaan baik di rumah mereka, hanya saja tidak mengetahui keberadaan ayahnya. Mendengar itu, Dr. Chase mengatakan akan segera menjemputnya, jadi meminta sang anak untuk tetap berada di sana. Sesaat kemudian telepon terputus dan Dennis yang muncul di belakangnya, lalu mengajak dia dan yang lain untuk memeriksa sebuah ruangan yang terkunci dari dalam. Ketika rekan lainnya sibuk berusaha membuka pintu yang terkunci tersebut, Dr. Chase yang mendengar suara seseorang dari sebuah ruangan mencoba mencarinya. Alhasil, dia mendapati seorang wanita yang sedang menimang bayinya. Melihat kehadiran Dr. Chase dan yang lainnya, wanita tersebut langsung meminta mereka untuk membawa sang bayi. Pada momen ini dia terlihat normal, namun sayangnya setelah melihat sang bayi yang ternyata sudah tidak bernyawa itu, maka mereka berasumsi bahwa dia sudah terinfeksi. Tatkala sang wanita tidak dapat lagi ditenangkan, sontak Wheeler menghabisinya. Buset. Lanjut, dikarenakan rasa penasaran terhadap pintu yang masih terkunci itu, Dennis meminta agar terlebih dahulu membuka pintu tersebut sebelum memutuskan pergi. Dan ketika pintu berhasil dibuka, rupanya di dalamnya mereka mendapati para survival yang sudah bergelimpangan. Namun tidak lama kemudian mereka bangkit dan berusaha menyerang. Sayangnya, pintu tadi tidak berhasil ditutup sehingga para infected berhasil keluar dan mengejar mereka. Asli, kayak main game ini mah. Tatkala menemukan jalan buntu, Gunner meminta mereka semua meloncat dari jendela dan memberikan satu senjatanya kepada Dr. Chase, sementara dia berusaha menahan para infected yang terus berdatangan. Hingga akhirnya dia tewas di tangan para infected tersebut. Sialnya pada saat yang genting itu, Wheeler justru meninggalkan Dr. Chase dan Dennis. Pada malam harinya, Dr. Chase dan Dennis yang mendengar suara mobil datang ke arah mereka terpaksa segera bersembunyi di dalam sebuah mobil van. Namun naas, tempat persembunyian mereka ketahuan oleh satu infected. Tapi nasib baik masih berpihak pada mereka karena berhasil menghabisi infected tersebut tanpa diketahui oleh infected lainnya. Manakala keadaan dirasa sudah cukup aman, lantas mereka memasuki sebuah bangunan untuk bersembunyi. Di tempat itu akhirnya Dr. Chase berkata jujur kepada Dennis bahwa nama aslinya adalah Rebecca dan tujuan kedatangannya ke tempat itu adalah untuk menyelamatkan anaknya. Namun karena warga sipil yang tidak diizinkan masuk ke dalam Los Angeles, maka dia yang pada saat wabah mulai terjadi sedang berada di New York terpaksa mencuri name tag milik Dr. Chase untuk bisa menemukan keluarganya yang dikabarkan hilang. Mendengar hal itu tentu saja membuat Dennis marah.
Namun karena merasa sama-sama seorang ibu yang kehilangan anaknya, ditambah lagi dokter Greer yang tidak akan pernah mengizinkan mereka kembali tanpa membawa Rebecca yang mereka ketahui sebagai dokter Chase. Alhasil dia pun menawarkan diri untuk mengawal Rebecca menjemput sang anak, walaupun sebenarnya Rebecca menolak. Sebelum berangkat, kedua ibu ini terlebih dahulu mencari alat yang bisa digunakan sebagai senjata. Aneh memang, misi penyelamatan seperti ini kok cuma satu orang yang bawa senjata. Lanjut, ketika sedang sibuk mencari, tiba-tiba mereka mendengar suara kaca yang dipecahkan. Lantas Dennis meminta untuk segera mematikan lampu helm mereka. Benar saja, manakala night vision dinyalakan, terlihatlah sesosok infected level 5 yang langsung menyerang mereka. Rupanya, infected level 5 ini sudah benar-benar menjadi zombie, tidak seperti level 3 yang masih bisa menggunakan senjata. Awalnya mereka berhasil mengelabuhi sang zombie di dalam kegelapan, namun lantaran Rebecca bersuara, alhasil zombie tersebut kembali menyerang. Saat situasi sudah benar-benar parah dan tidak ada peluang untuk menang, maka secara mengejutkan Wheeler kembali dan menghabisi sang zombie. Wheeler mengatakan bahwa dia kembali karena berhasil berkomunikasi dengan Dr. Ward yang tidak mempercayainya bersama dengan Dr. Chase. Untuk itu Rebecca segera menghubungi Dr. Ward melalui radio dengan mengaku sebagai Dr. Chase. Dari radio tersebut Dr. Ward mengatakan bahwa dia sedang bersama 8 orang survival yang tersisa bersembunyi di sebuah rumah sakit menunggu mereka untuk menyelamatkan. Karena tidak ada di antara mereka yang bisa menyalakan mobil. Wah, parah. Kemudian di ruangan itu Wheeler mengatakan bahwa dia telah terinfeksi oleh infected level 5. Namun Rebecca yang bukan seorang dokter tidak bisa mengobatinya dengan alasan peralatannya tertinggal di bus mereka sebelumnya. Tapi Rebecca menolak kembali ke markas untuk mengobati luka Wheeler sebelum menjemput Dr. Ward dan menemukan anaknya. Sehingga mau tidak mau Wheeler pun setuju karena menyadari bahwa dia akan ditolak tanpa Dr. Chase bersamanya. Sebenarnya kasihan orang-orang yang terjebak dalam permainan Rebecca ini. Tapi mau gimana lagi, kacung begini. Lanjut, Wheeler dengan keadaan yang terinfeksi memutuskan untuk melepas alat pelindung dirinya dan meminta mereka berdua mengikutinya dari belakang. Lalu misi pun dilanjutkan. Di perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa infected level 3 yang bisa mengendarai mobil dan langsung menghadang. Wanjay. Tapi mengetahui Wheeler yang sudah terinfeksi, maka para infected tersebut hanya berlalu. Scene berlanjut. Sampai di sebuah lorong dengan pagar pembatas, Dennis yang merasa kehilangan foto sang anak yang tinggal satu-satunya itu memutuskan untuk mencarinya. Sayangnya, mobil yang berisi infected tadi tiba-tiba kembali dan langsung menabrak serta menculiknya. Melihat hal itu, Rebecca sontak mengejar mereka dengan berlari. Buset, ngos-ngosan nih pasti. Sesampainya di suatu tempat, para infected level 3 ini menurunkan Dennis dan membelah perutnya. Lalu memakan isi perutnya itu, anjir. Manakala sedang menikmati isi perut Dennis, tanpa mereka sadari, Rebecca yang melihat Dennis sedang dimukbang langsung menghabisi mereka semua tanpa ampun. Mampus. Dan baru menghentikan serangannya saat Wheeler menyadarkannya. Singkat waktu, akhirnya Rebecca dan Wheeler sampai ke rumah sakit yang dimaksudkan oleh Dr. Ward. Sesampainya di sana, Dr. Ward tidak langsung mengizinkan mereka berdua masuk, apalagi melihat Wheeler yang tidak menggunakan APD dan terluka. Sehingga untuk itu dia meminta mereka berdua memastikan bahwa mereka tidak terinfeksi. Untuk mengelabuhi Dr. Ward, Rebecca menembakkan alat tes darahnya ke lengannya sendiri dengan membelakangi Dr. Ward sehingga dia tidak mengetahui bahwa itu bukanlah hasil tes darah Wheeler yang sudah terinfeksi. Sesampainya di garasi, Wheeler segera menyalakan mobil dengan menyambungkan kabel powernya. Dan setelah mobil berhasil dinyalakan, Dr. Ward meminta mereka semua masuk. Tapi saat Rebecca akan masuk, Dr. Ward justru memukulnya. Karena sebenarnya dari awal tadi dia sudah mengetahui bahwa Rebecca bukanlah Dr. Chase yang merupakan rekan kerja yang sudah dia kenal dari dulu. Lalu meninggalkan mereka berdua. Sesaat kemudian, para infected berdatangan menyerang Wheeler dan Rebecca. Setelah berhasil menyalakan mobil dan akan kabur, satu infected berhasil memecahkan kaca dan menarik Rebecca. Tapi untung saja Wheeler berhasil menabrakannya ke tembok sehingga Rebecca bisa selamat. Kemudian Rebecca mengajak Wheeler ke rumahnya. Alih-alih meninggalkan Rebecca setelah mengetahui identitas aslinya, Wheeler justru memberitahu bahwa namanya yang sebenarnya adalah Freddy. Cocok, sama-sama memalsukan identitas. Satu sama dong, Singkat waktu, mereka sampai di rumah Rebecca. Di situ Freddy memutuskan untuk tinggal di mobil sementara Rebecca mencari anaknya. Setelah mencari beberapa saat di rumahnya yang sudah terlihat berantakan tersebut, akhirnya dia menemukan anak gadisnya yang bernama Megan sedang bersembunyi di bawah meja dengan kondisi yang sudah sangat lemah.
Tidak ingin membuat anaknya kecewa, Rebecca yang mendapati hasil tes darah Meghan yang menunjukkan bahwa dia terinfeksi hanya mengatakan bahwa dia hanya lemah karena tidak makan. Lantaran tidak melihat sang suami, Rebecca pun mencarinya. Alhasil dengan mengikuti jejak ceceran darah di lantai, dia menemukan suaminya yang sudah terbujur kaku di dalam bagasi mobil mereka. Dalam rekaman video yang dia temukan, sang suami mengatakan bahwa telah sengaja mengurung dirinya yang telah terinfeksi tersebut di tempat itu agar tidak menginfeksi anaknya. Kemudian Rebecca meminta Meghan mengenakan pakaian APD miliknya, lalu mengajaknya segera pergi dari tempat itu. Sementara itu di luar, tiba-tiba para infected level 5 berdatangan ke arah Freddy. Saat Rebecca dan Meghan akan keluar, Freddy yang dikejar oleh para infected justru masuk, sehingga mereka harus naik ke lantai atas untuk menyelamatkan diri. Meghan dan Rebecca berhasil keluar terlebih dahulu melalui jendela, namun para infected berhasil menangkap Freddy saat akan meloncat. Tapi untung saja mereka berhasil menariknya. Naasnya, lantaran kakinya terluka parah dan menyebabkannya tidak lagi bisa berdiri, Freddy meminta Rebecca dan Meghan untuk meninggalkannya. Karena tidak ada pilihan lain, sementara para infected terus berdatangan, alhasil mereka pun terpaksa kabur. Di perjalanan, mereka berdua berpapasan dengan mobil yang telah direbut oleh Dr. Watt tadi dalam keadaan terbakar. Mati juga rupanya si dokter. Singkat waktu di gerbang pembatas yang dijaga ketat oleh para tentara, di mana terlihat para infected yang berusaha masuk, Rebecca memapah anaknya. Namun sayangnya dia ditembak oleh tentara yang menganggapnya salah satu dari para infected yang berusaha masuk. Namun melihat rekan Rebecca yang menggunakan pakaian APD, lantas sang tentara segera menghubungi Dr. Greer yang kemudian mengira bahwa orang tersebut adalah Dr. Chase. Setelah mendapatkan informasi nomor seri pakaian APD yang dia gunakan dari tentara itu. Lalu film diakhiri dengan Meghan yang dibawa ke tempat karantina untuk diobati atas perintah Dr. Greer. Sementara Rebecca telah berhasil menyelesaikan misi pribadinya dengan mengorbankan semua nyawa rekan satu timnya, termasuk nyawanya sendiri. Gimana sikap Rebecca sebagai seorang ibu ini? Apakah layak untuk dipuji atau dibully? Jangan dong. Ya.